Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami untuk proyek mata kuliah etika dan profesi. Yang dimana kami mengambil tema tentang viktimisasi digital dari sisi gelap ekosistem pinjaman online. Di sini ada analisis ancaman keamanan informasi dan etika profesi sistem digital. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Raffi Virgi Prasetyo dengan NIM 19231953. Saya Rialdion Kurniawan Ponangge dengan NIM 19232082. Saya Bagas Kusuma Putradrain dengan NIM 19231877. Saya Wiritania Nurulia dengan NIM 19231965. Saya Nabila Sulisdiani Putri dengan NIM 19231983. Ya, untuk pertama-tama yang akan menjelaskan oleh Saudara Riel, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai paradoks dalam layanan finansial teknologi atau fintech, khususnya pinjaman online. Di satu sisi, layanan pinjaman online memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Proses pengajuan pinjaman menjadi jauh lebih cepat, praktis, dan tidak lagi memerlukan tatap muka ataupun prosedur administrasi yang panjang. Hal ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan hanya melalui aplikasi pada smartphone. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul sebuah paradoks. Untuk memperoleh layanan yang cepat, pengguna seringkali diminta memberikan berbagai izin akses terhadap perangkat mereka. Akibatnya, aplikasi dapat mengumpulkan data pribadi dalam jumlah besar, melalui kontak telepon, lokasi, hingga dokumen identitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemudahan yang diberikan oleh layanan digital, semakin besar pula risiko terhadap privasi pengguna apabila penyelenggara layanan tidak menerapkan prinsip keamanan informasi dan perlindungan data secara pribadi. Next. Kemudian, faktor ancaman eksploitasi hak akses perangkat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pelanggaran privasi dapat terjadi melalui eksploitasi hak akses yang diberikan pengguna kepada aplikasi pinjaman online. Akses pertama adalah kontak telepon. Ketika izin ini diberikan, aplikasi dapat memperoleh seluruh daftar kontak pengguna. Data tersebut kemudian berpotensi digunakan sebagai sarana penagihan atau menghubungi keluarga, teman, maupun rekan kerja nasabah. Selanjutnya adalah akses terhadap kamera dan galeri. Secara teknis, izin ini diperlukan untuk proses verifikasi identitas. Namun, apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab, foto maupun dokumen pribadi secara pengguna berisiko disalahgunakan atau bahkan mengalami kebocoran. Kemudian, akses terhadap lokasi atau GPS yang memungkinkan aplikasi mengetahui posisi pengguna secara real-time. Informasi ini dapat digunakan untuk melacak aktivitas pengguna sehingga menimbulkan risiko terhadap privasi. Yang terakhir, dokumen identitas seperti KTP ataupun dokumen kependudukan lainnya. Dokumen ini merupakan data yang sangat sensitif. Apabila bocor, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk pencurian identitas maupun tindak penipuan digital. Next. Anatomi eksploitasi data atau attack chain. Eksploitasi data yaitu ketika pengguna menginstal aplikasi dan memberikan izin akses. Pada tahap ini, aplikasi mengumpulkan berbagai informasi pribadi yang tersimpan di perangkat pengguna. Tahap kedua terjadi ketika pengguna mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal memenuhi kewajiban pinjaman. Kondisi ini menjadi pemicu dimulainya proses penagihan. Tahap ketiga adalah intimidasi cyber. Dalam proses ini, data pribadi yang sebelumnya telah dikumpulkan dimanfaatkan sebagai alat tekanan. Pengguna menerima ancaman melalui pesan singkat, telepon, maupun media digital lainnya, agar segera melakukan pembayaran. Dan tahap terakhir adalah distribusi data ilegal, yaitu penyebaran informasi pribadi kepada kontak yang terdapat pada perangkat pengguna tanpa persetujuan. Tujuan dari tindakan ini adalah memberikan tekanan sosial, sehingga korban merasa malu dan akhirnya melunasi pinjaman. Apabila dianalisis dari perspektif keamanan informasi, rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa data pribadi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya justru digunakan sebagai instrumen penagihan. Praktik ini melanggar prinsip confidentiality dalam keamanan informasi, serta bertentangan dengan etika profesi sistem informasi yang mengharuskan penyelenggara layanan menjaga privasi dan keamanan data pengguna. Next. Baik, untuk definisi sistem viktimisasi digital, kondisi ketika seseorang menjadi korban akibat penyalahgunaan teknologi digital
dan sistem elektronik. Ini akan dijelaskan oleh Saudara Bagas, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, saya akan menjelaskan definisi sistem legitimasi digital, kondisi ketika seseorang menjadi korban akibat penyalahgunaan teknologi digital dan sistem elektronik. Nah, jadi maksudnya itu artinya ketika seseorang mengalami kerugian bukan karena teknologi itu sendiri, akan tetapi karena digunakan secara tidak benar atau disalahgunakan oleh pihak lain. Oke, hal itu biasa yang digunakan nama pihak lain itu dilakukan itu tindakannya seperti mengakses data pribadi tanpa izin yang jelas, terus mengambil daftar kontak, foto, lokasi, atau data lain dari ponsel korban, dan yang lebih parah, menyebarkan data pribadi atau mengancam korban kepada keluarga, teman, atau rekan kerja. Nah, terus juga melakukan intimidasi dan teror melalui telepon dan pesan. Nah, biasanya itu kalau orang yang suka pinjol itu suka banget di telepon-teleponin secara spam. Jadi agak ganggu banget. Oke, lanjut. Nah, Martix dampak victimasinya itu kita ada 3. Yang pertama ada fisiologis, sosial, dan cyber. Nah, fisiologisnya itu kita terkena mental, entah itu malu, trauma gitu. Soalnya kan ditelepon terus secara nggak berhenti gitu, alias di spam terus gitu. Terus juga untuk sosialnya juga kita kena reputasinya. Kalau di apa tuh ada pokoknya kalau misalnya pinjam itu ada yang namanya B-checking. Nah, kalau misalnya B-checking itu kita jelek atau rusak, itu bakal susah gitu. Apalagi kalau misalnya kerja tuh jadi makin susah. Nah, yang ketiga itu di cyber. Nah, yang seperti disebutkan sebelumnya, karena kita ngajuinnya kan pakai data-data pribadi ya. Nah, itu kemungkinan besar data pribadi kita bakal tersebar kemana-mana. Dan itu juga bisa resiko terjadinya penipuan yang mungkin beragam ya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, akar masalah kegagalan keamanan informasi. Nah, kita ada sistem aplikasi, penyimpanan data, dan distribusi pihak ketiga. Oke, untuk sistem aplikasinya. Oke, untuk sistem aplikasinya maksudnya itu sistem aplikasi adalah cara aplikasi mengolah data dan meminta izin kepada pengguna. Maksudnya itu kebijakan privasinya itu tidak transparan, artinya pengguna tidak diberi penjelasan yang jelas mengenai data apa saja yang dikumpulkan dan bagaimana data itu digunakan. Nah, jadi datanya itu nggak jelas nih sebenarnya kita dipakai buat apa gitu. Entah pas di apa tuh aplikasi tersebut, entah itu cuma disimpan atau bahkan bisa disebar gitu tanpa pengetahuan kita. Tuh. Jadi akibatnya itu pelaku dapat memperoleh akses ke data pribadi pengguna secara tidak wajar, gitu. Entah itu akun kita tiba-tiba dihack gitu, itu parahnya gitu. Nah, yang kedua dari penyimpanan data. Okay. Dari penyimpanan data itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan menyimpan melindungi data pengguna. Nah, jadi data pengguna itu seperti tidak ada FSI data sensitif gitu. Jadi maksudnya itu ada data penting kayak KTP, nomor telepon, atau rekening yang disimpan itu mudah dicuri gitu, alias bisa disebar, gampang diambil juga sama yang lain gitu. Nah, yang ketiga itu distribusi pihak ketiga. Maksudnya itu data pribadi pengguna diberikan atau dijual ke pihak lain tanpa izin. Nah, ini yang paling serem. Ya. Jadi data kita itu bisa dijual ke perusahaan lain gitu, tanpa pengetahuan kita gitu. Itu lebih parahnya begitu. Dan ya udah akibatnya ya, jadi kita gampang data udah kesebar kemana-mana gitu. Jadi bisa dipakai buat penipuan gitu, atau bisa juga dihack gitu akun kita. Itu paling bahayanya banget. Oke, lanjut. Oke, ini ada diagnostik triad keamanan atau disingkat dari CIA. Oke, akan dijelaskan kepada Saudara Nabila waktu di tempat, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kubus CAI. Ini kita pakai aturan dasar keamanan data CAI yang singkatannya dari confidentiality, kerahasiaan, integrity, integritas, dan availability, ketersediaan. Nah, jadi untuk kerahasiaan seharusnya data kita itu dijaga cuma orang tertentu yang boleh akses. Tapi di pinjol ilegal, data kita malah diintip sebebas-bebasnya, bahkan disebar ke orang lain. Nah, untuk integritas, harusnya juga data cuma dipakai sesuai kita menyetujui atau enggak di awal. Tapi kenyataannya, data itu dipakai buat ngancem dan meremas kalau kita telat bayar. Dan untuk yang ketiga, ketersediaan, sebenarnya harusnya layanan itu aman dipakai kapan aja, tapi malah jadi alat teror yang nggak berhenti-berhenti. Jadi ketiga aturan ini dilanggar semua sama pinjol ilegal. Gak ada satupun yang dijalankan dengan benar. Lanjut.
Oke, untuk di slide timbangan ini, nah kenapa sih hal yang tadi itu bisa terjadi? Jawabannya karena mereka lebih milih keuntungan daripada etika. Coba lihat di gambar timbangan ini, sisi kiri itu etika, sisi kanan itu profit atau bisa disebut untung. Dan timbangannya itu berat sebelah ke profit. Nah, harusnya perusahaan itu bisa jaga privasi kita dan cuman bisa ambil data yang perlu aja, tapi mereka malah ambil data sebanyak-banyaknya, padahal nggak semuanya itu dibutuhin. Dan untuk sisi profit yang dikejar itu, mereka sengaja bikin sistem yang manfaatin kelemahan kita, data pribadi kita, kayak dijadiin jaminan, biar kita kepaksa bayar, padahal itu nggak sah. Jadi bukan kesalahan yang nggak disengaja, ini kesengajaan. Mereka pilih cuan dibanding privasi kita. Oke, next. Dan untuk yang selanjutnya, di sini identitas kita dijebak, alias identitas kita dibajak. Terus kalau etika udah diabaikan kayak gini, apa akibat yang paling parahnya? Kayak identitas kita bisa dibajak. Sidik jari ini melambangkan identitas digital kita. Warna merah yang luntur itu artinya identitas kita bocor dan dipakai sembarangan. Nah, pas kita daftar, kita upload foto KTP dan selfie, harusnya setelah diverifikasi data itu dihapus, tapi kenyataannya nggak pernah dihapus. Terus selanjutnya, karena nggak dihapus, data itu dipakai orang lain buat pinjam uang di aplikasi lain pakai nama kita tanpa kita tahu. Dan akibatnya, kita nggak pernah pinjam itu, malah harus nanggung utangnya, bahkan bisa kena cap penipu, padahal kita korban. Inti dari semua ini, orang yang tadinya cuma pinjam uang, malah berubah jadi korban kejahatan berkali-kali, cuma gara-gara satu data yang bocor. Oke, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Wiritania. Oke, di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu ekosistem eksploitasi pinjol seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini tuh ada 3 faktor, yaitu ada teknologi, etika, dan juga ada nasabah. Yang pertama saya akan menjelaskan yang tentang teknologi. Jadi banyak aplikasi pinjol itu memiliki keamanan sistem yang lemah dan juga meminta izin akses yang sangat luas kayak kontak, lokasi, kamera, atau data pribadi lainnya. Nah, ini tuh bikin peluang terjadinya penyalahgunaan data. Dan pada etika, beberapa penyelenggara pinjol itu lebih berorientasi pada keuntungan dibanding perlindungan si pengguna. Jadi hal ini tuh terlihat dari desain sistemnya yang memungkinkan pengambilan data secara berlebihan dan penggunaan data untuk kepentingan penagihan. Lalu untuk dari sisi nasabah juga, kebutuhan data yang buru-buru ya, dan juga rendahnya literasi digital yang membuat pengguna cenderung menyetujui seluruh permintaan akses tanpa memahami resiko yang akan terjadi. Lalu, ketiga faktor tersebut muncullah kondisi yang disebut sebagai viktimisasi digital, yaitu ketika pengguna menjadi korban akibat penyalahgunaan teknologi dan data pribadi. Artinya, masalah ini bukan sekadar kesalahan teknis atau bug, tapi merupakan konsekuensi dari desain sistem dan tata kelola yang kurang memperhatikan hak privasi pengguna. Lalu, slide berikutnya. Slide berikutnya itu protokol pertahanan 1, penguatan regulasi dan sistem. Untuk mengurangi pelanggaran privasi pada layanan pinjol, diperlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan. Langkah pertamanya itu ada audit keamanan wajib. Jadi setiap penyelenggara fintech perlu melakukan proses sertifikasi keamanan informasi sebelum diizinkan beroperasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan mampu melindungi data pribadi si pengguna. Lalu langkah yang kedua yaitu ada transparansi algoritma, yaitu penyedia layanan harus menjelaskan secara terbuka data apa saja yang harus dikumpulkan, tujuan penggunaannya, serta pihak dan dapat mengakses data tersebut. Transparansi ini tuh penting agar pengguna dapat memberikan persetujuan secara sadar. Lalu langkah ketiga yaitu ada tindakan represif dari regulator seperti OJK dan juga Kominfo. Penyedia layanan yang terbukti menyebarkan data pengguna harus dikenakan sanksi tegas, mulai dari pemblokiran, layanan, hingga sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku. Melalui langkah 3 ini, diharapkan risiko penyalahgunaan data pribadi dapat diminimalkan. Next. Lalu slide berikutnya ada protokol pertahanan 2 dari desain sistem beretika. Selain regulasi, perlindungan privasi juga harus diterapkan sejak tahap perancangan sistem.
Yang pertama ada privacy by design, yaitu privasi harus menjadi bagian utama dalam desain aplikasi sejak awal, bukan hanya fitur tambahan setelah sistem selesai dibuat. Dengan demikian, perlindungan data sudah tertanam dalam sistem. Lalu prinsip yang kedua ada data minimization. Sistem hanya boleh mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk proses layanan. Contohnya, jika verifikasi pinjaman tidak memerlukan akses ke seluruh kontak pengguna, maka akses tersebut tidak boleh diminta. Lalu prinsip ketiga ada kedaulatan pengguna. Pengguna harus memiliki kontrol penuh atas data pribadinya, termasuk hak untuk mencabut persetujuan akses dan meminta penghapusan data secara transparan. Ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi tidak hanya bergantung pada hukum dan pengawasan, tapi juga pada komitmen etis pengembang sistem informasi dalam merancang layanan yang aman dan bertanggung jawab. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Virgi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang protokol pertahanan ketiga, mekanisme pertahanan pengguna and user action. Pada slide ini saya akan menjelaskan bahwa selain pemerintah dan penyedia layanan, pengguna juga memiliki peran penting dalam melindungi data pribadinya. Ada 3 langkah utama yang dapat dilakukan oleh pengguna agar terhindar dari penyalahgunaan data pada aplikasi pinjaman online. Langkah pertama adalah melakukan audit hak akses aplikasi. Sebelum menggunakan aplikasi pinjaman online, kita perlu mengecek izin apa saja yang diminta oleh aplikasi tersebut. Jika aplikasi meminta akses ke kontak, log panggilan, atau galeri, kita perlu berhati-hati. Karena data tersebut sering disalahgunakan untuk melakukan intimidasi atau menyebarkan informasi kepada orang lain ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Langkah kedua adalah memastikan legalitas aplikasi. Sebelum mengunduh atau menggunakan aplikasi pinjaman online, pastikan aplikasi tersebut telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu, kita dapat menghindari penggunaan pinjaman online ilegal yang sering melakukan penyalahgunaan data pribadi pengguna. Langkah terakhir adalah meningkatkan literasi pelindungan data. Banyak masyarakat yang masih menganggap data pribadi seperti nomor telepon, kontak, atau KTP sebagai hal yang biasa untuk dibagikan. Padahal data pribadi memiliki nilai yang sangat tinggi dan dapat disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan, seperti pencurian identitas, penipuan, hingga penyebaran data pribadi tanpa izin. Oleh karena itu, setiap pengguna harus lebih bijak dalam memberikan data pribadi kepada aplikasi digital. Jadi inti dari slide ini adalah bahwa pelindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau penyedia layanan, tetapi juga dimulai dari kesadaran pengguna itu sendiri. Dengan memeriksa hak akses aplikasi, memastikan legalitas pinjaman online, dan meningkatkan literasi mengenai pelindungan data, risiko menjadi korban penyalahgunaan data pribadi dapat diminimalkan. Pada slide terakhir ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan. Inti dari penelitian ini adalah bahwa teknologi finansial atau fintech sebenarnya diciptakan untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, bukan untuk mengeksploitasi atau merugikan penggunanya. Namun pada praktiknya masih banyak ditemukan penyalahgunaan data pribadi, terutama pada layanan pinjaman online ilegal. Data seperti kontak telepon, foto, maupun identitas pribadi sering dimanfaatkan untuk melakukan intimidasi dan penagihan yang tidak sesuai dengan etika maupun aturan hukum. Karena itu, menghentikan intimidasi digital tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Pertama, pemerintah harus memperkuat regulasi dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyedia layanan pinjaman online. Kedua, pengembang atau penyedia sistem harus menerapkan prinsip keamanan informasi, menjaga kerahasiaan data pengguna, serta mematuhi etika profesi dalam mengelola sistem informasi. Ketiga, masyarakat sebagai pengguna juga harus lebih waspada dengan cara memeriksa legalitas aplikasi, membatasi izin akses yang tidak diperlukan, serta meningkatkan literasi mengenai pelindungan data pribadi. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan pengguna, maka penyalahgunaan data pribadi dapat diminimalkan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan aman. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa privasi digital bukan hanya sebuah fitur tambahan, melainkan merupakan hak setiap individu di era digital. Oleh karena itu, menjaga keamanan data pribadi adalah tanggung jawab bersama agar teknologi benar-benar menjadi sarana yang memberikan manfaat, bukan menjadi ancaman bagi masyarakat. Terima kasih, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're